Nah, seseorang berinvestasi saham pun perlu diketahui nih, mau jangka pendek atau jangka panjang. Nah, tapi kalau misalnya jangka pendek, nggak disarankan untuk bermain saham karena itu nggak sesuai dengan peraturan atau syariat Islam. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau membeli saham jangka panjang yang gunanya adalah untuk investasi ke depan, dan kita tidak digunakan untuk mencari capital gain-nya, namun untuk dengan niat mendukung keberlangsungan suatu industri, itu lebih baik. Nah, rata-rata orang yang bermain saham, mereka euforia ketika saham tinggi dan lesu ketika saham rendah. Istilahnya uh, selling winner atau hold loser. Selling winner adalah ketika saham tinggi, mereka akan menjual dengan kapital gain yang ada saat itu, dan mereka berusaha untuk mempertahankan saham yang dengan harga murah, padahal dengan menjual saham di saat harga murah mereka akan terhindar dari adanya kerugian yang lebih besar. Nah, kemudian yang dibahas adalah bagaimana sih cara memilih saham. Nah, yang pertama yang pasti harus dilihat adalah profit. Profitnya gimana perusahaan itu. Nah, profit ini bisa dilihat dari dividen yang diterima dari perusahaan secara berkala, atau di dalam laporan keuangan bisa dilihat melalui earning per share atau jumlah dividen yang diterima dari masing-masing lembaga saham. Semakin besar atau semakin tinggi prosentasenya, maka prospek perusahaan semakin bagus. Langkah memilih saham yang kedua adalah dilihat dari rasio growth-nya. Growth. Growth berarti bertumbuh. Gimana sih kita caranya untuk melihat perusahaan itu tumbuh atau enggak? Kita bisa melakukan riset-riset di lingkungannya. Misalkan jika dilihat dari saham jangka panjang seperti Unilever, dia menyediakan sikat gigi, sabun mandi yang itu akan digunakan sampai kapanpun, pasti akan menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. Namun Unilever juga memiliki pesaing-pesaing seperti Wardah yang memiliki sampo, memiliki dan merambah ke alat-alat lainnya. Belum lagi kalau misalkan tentang skincare, mereka juga harus bersaing dengan produk-produk Korea, produk-produk Amerika ataupun Cina. Nah, dari sana kita bisa tahu nih perusahaan ini tumbuh atau enggaknya bisa dilihat dari laba perusahaannya. Dari tahun ini tumbuh, naik atau enggak, atau malah turun. Nah, selain dari labanya, harus dilihat juga dari segi asetnya. Aset mereka bertambah atau enggak. Bisa jadi laba bertambah, tapi utang mereka juga bertambah. Nah, kalau misalkan utang mereka bertambah, otomatis beban perusahaan kan lebih tinggi. Nah, itu bisa ngaruh juga ke prospek perusahaan ke depannya. Yang ketiga adalah tingkat utang. Mau seprofit apapun perusahaan, setinggi apapun growth-nya, kalau utangnya tinggi, tetap aja mengkhawatirkan. Nah, dilihat dari mana sih rasio utang ini? Kalian bisa lihat di laporan keuangan sisi atau neraca di sebelah liabilities. Nah, kalian bandingkan tuh liabilitiesnya dia sama total modalnya dia seberapa besar. Semakin kecil prosentasenya, maka utangnya semakin kecil dan asetnya sanggup untuk menanggung jumlah beban utangnya itu. Namun kalau modalnya prosentase utangnya ini di atas 50% lah misalkan. Nah, tergantung industrinya. Dia termasuk industri yang resiko tinggi, yang muternya cepat, apa dia yang jangka panjang, seperti itu. Nah, cara keempat untuk mengetahui saham itu bagus atau cara untuk memilih saham adalah value perusahaan itu over value apa sesuai sih nilainya dengan yang ada. Nah, untuk itu ada cara perhitungannya khusus, dengan cara kita harus membaca laporan keuangan atau dengan mengetahui fundamental atau dasar-dasar dari suatu perusahaan jika kita mau menanamkan saham kita.
kita memang untuk menanam saham kita nggak bisa langsung kita oh itu bagus dengan dalih ikut-ikutan, karena laba atau ruginya nanti saham kita itu tergantung dari keputusan kita. Dan apapun yang ada di depan nanti kita nggak mau kan menyesal dengan keputusan kita. Kalau bisa hidup tanpa rasa penyesalan, live with no regret. Nah, keempat hal ini itu berlaku untuk saham yang baik yang saham konven maupun saham syariah. Dimanapun kita akan menempatkan modal kita, kita harus menilai perusahaan itu layak atau enggak, profitable apa enggak, dia punya harapan ke depannya hidup jangka panjang atau enggak. Karena dalam berbisnis kan tujuan kita selain keuntungan kan adalah sustainable-nya perusahaan tersebut yang kita danai. Nah, kemudian perilaku utangnya mereka seperti apa? Mereka mendapatkan labanya tuh dari mana? Dari sering bisa memanfaatkan utangnya dengan baik atau enggak, caranya mereka untuk memanage utangnya seperti apa, itu juga perlu. Nah, kalau value, kalian setelah mengetahui hal-hal tiga di atasnya, kalian akan menilai perusahaan ini layak nggak sih, dia masih dalam kategori murah atau dia lagi dalam kategori yang kalian harus bisa menilai nih lingkungan ekonominya seperti apa, seperti itu.